Selamat Sabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Pada hari Sabat ini, saya akan kembali untuk membawakan firman Tuhan dalam pelajaran sekolah Sabat kita, yaitu di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan satu judul, Terjebak di Suatu Pulau. Cerita ini dapat kita lihat di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 dan juga di dalam buku Roh Nubuat dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 pasal 56. Ayat inti pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Di dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 480 dikatakan sebagai berikut. Penghulu-penghulu Yahudi diisi dengan kebencian yang pahit terhadap Yohanes karena kesetiaannya yang tidak ragu-ragu kepada pekerjaan Kristus. Mereka menyatakan bahwa usaha mereka terhadap orang-orang Kristen tidak ada manfaatnya selama kesaksian Yohanes mendengung di telinga orang banyak. Supaya mujizat-mujizat dan ajaran-ajaran Yesus boleh dilupakan, suara saksi yang berani harus didiamkan. Oleh sebab itu, Yohanes dipanggil ke Roma untuk diadili karena imannya. Di sini, di hadapan penguasa-penguasa, ajaran-ajaran Rasul itu telah disalah tafsirkan. Saksi-saksi palsu menuduh dia mengajarkan ajaran-ajaran yang menghasut. Dengan tuduhan-tuduhan ini, musuh-musuhnya mengharap untuk menyebabkan kematian Rasul itu. Teman-teman semua, Yohanes sangat giat, sangat semangat di dalam mengajarkan tentang Yesus kepada banyak orang. Dan oleh karena itu, Yohanes dibenci oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka mencari cara bagaimana supaya ajaran tentang Yesus itu boleh dilupakan, boleh untuk tidak terdengar lagi dan tidak diajarkan lagi. Bagaimana caranya? Oleh sebab itu, orang yang mengajarkannya, orang yang membawakannya haruslah disingkirkan, haruslah tidak mengajarkan lagi. Oleh karena itu, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, satu pulau yang terpencil. Oleh karena itu, judul pelajaran sekolah Sabat kita adalah Terjebak di Suatu Pulau. Teman-teman semua, walaupun Yohanes dibuang ke satu pulau yang terpencil, tidak ada banyak orang di sana, tetapi Yohanes tidak mengeluh. Yohanes tidak marah kepada Tuhan karena imannya kepada Yesus, karena kasihnya kepada Yesus. Tetapi Yohanes tetap bersyukur walaupun dia dibuang ke suatu pulau, walaupun dia disingkirkan, walaupun dia tidak boleh untuk mengajar lagi, tetapi Yohanes tetap bersyukur. Dan di pulau tersebut, Yohanes menuliskan satu surat kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Isi suratnya dapat kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kita boleh baca isi dari surat Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dan salah satu isi surat, sebagian isi surat Yohanes adalah bahwa memberitahukan bahwa nanti suatu saat Yesus akan datang kembali ke dunia. Yesus akan berada di awan-awan dan kita semua akan melihat dia datang di awan-awan bersama dengan seluruh malaikat-malaikatnya. Dan semua orang, bahkan yang telah menikam Yesus pun akan melihat dia datang. Dan semua bangsa di bumi ini akan meratapi dia. Yohanes juga menuliskan bahwa Tuhan
Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Teman-teman semua, Yohanes, saudara dan sekutu teman-temannya pada saat itu, yang pada saat itu sedang berada dalam kesusahan, yang dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di satu pulau yang bernama Patmos, oleh karena imannya kepada Yesus, oleh karena kasihnya kepada Yesus, oleh karena giatnya mengajarkan Injil tentang Yesus, dia dibuang ke pulau Patmos. Pelajaran bagi kita pada hari Sabat ini, sama seperti Yohanes. Walaupun Yohanes dibuang ke suatu pulau, tidak ada orang di sana, dia dikucilkan, dia terpencilkan di satu pulau, tetapi dia tidak merasa marah, dia tidak kecewa, dia tidak merasa kesal, melainkan dia bersyukur karena Tuhan, karena imannya lah dia dikucilkan, karena imannya lah dia dibuang, karena imannya lah dia terpencilkan. Baiklah, itu menjadi pengajaran bagi kita. Kita walaupun kita dibuang, walaupun kita tidak dianggap oleh orang-orang di sekitar kita, walaupun tidak ada orang yang mendukung kita, tetapi biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita yakin bahwa kita memiliki Tuhan yang maha sanggup, Allah yang selalu setia menemani kita, Allah yang selalu setia menyertai kita di dalam segenap kehidupan kita. Biarlah pelajaran sekolah Sabat ini dapat menumbuhkan iman kita, dapat menguatkan iman kita, supaya kita tetap ingat bahwa ada Tuhan yang selalu setia menyertai kita, walaupun tidak ada orang di sekitar kita, tetapi kita mempunyai Tuhan yang maha kasih, yang maha penolong, dan yang maha sanggup. Jika teman-teman semua suka akan video pembelajaran sekolah Sabat ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, dan juga yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, dan juga share video pembelajaran sekolah Sabat ini ke seluruh sosial media para teman-teman semua, agar seluruh kenalan, keluarga, dan siapapun yang ada di sekitar teman-teman dapat ikut mendengarkan akan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Saya Eric Lornedi, sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.